Hai semuanya. Pernah nggak sih ngerasa badan capek padahal nggak ngapa-ngapain? Atau kulit kusam, gampang sakit, dan mood nggak karuan? Bisa jadi tubuh kamu lagi kekurangan vitamin loh. Yap, vitamin itu kayak tim pendukung super di dalam tubuh kita. Mereka kecil, tapi perannya gede banget. Nah, hari ini kita bakal kenalan sama keluarga besar vitamin dan mengapa ia begitu penting. Jadi, vitamin adalah sekumpulan zat organik yang sangat kecil, tetapi sangat penting, yang dibutuhkan tubuh kita dalam jumlah sedikit agar semua fungsi tubuh bisa berjalan normal. Kita sering menyebutnya mikronutrien, karena kita hanya butuh sedikit, tapi dampaknya luar biasa besar. Sebagian besar vitamin tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh kita, sehingga kita wajib mendapatkannya dari luar, terutama dari makanan, seperti sayuran, buah-buahan, daging, dan biji-bijian. Ciri kimiawi vitamin terbagi menjadi dua, yaitu vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Vitamin larut air adalah vitamin yang mudah larut dalam air, yaitu pelarut polar seperti air minum, cairan tubuh, dan makanan berair, seperti vitamin B dengan C yang mudah larut dalam air, tidak disimpan lama dalam tubuh, dan harus dikonsumsi secara rutin. Seperti gula yang larut dalam teh, vitamin ini menyatu dengan air tubuh dan langsung digunakan atau dikeluarkan. Sedangkan vitamin larut lemak adalah vitamin yang larut dalam pelarut non-polar seperti lemak, minyak, dan lipid tubuh seperti vitamin A, D, E, dan K yang larut dalam lemak, disimpan dalam jaringan tubuh, dan dapat menumpuk jika dikonsumsi berlebihan. Contohnya mentega yang larut dalam minyak goreng, vitamin ini menyatu dengan lemak tubuh dan bisa disimpan untuk digunakan nanti. Klasifikasi vitamin terbagi menjadi dua berdasarkan ciri kimiawinya. Klasifikasi vitamin larut lemak adalah vitamin yang diserap bersamaan dengan lemak dalam makanan. Kelebihannya cenderung disimpan di dalam tubuh, terutama di hati dan jaringan lemak. Karena dapat disimpan, mengonsumsi vitamin larut lemak dalam dosis yang sangat berlebihan dalam jangka waktu lama berisiko menyebabkan keracunan, toksisitas. Vitamin larut air adalah vitamin yang diserap langsung ke dalam aliran darah dan sebagian besar tidak disimpan dalam tubuh. Kelebihan vitamin larut air biasanya akan dikeluarkan melalui urin, sehingga risiko toksisitasnya jauh lebih rendah. Namun, karena tidak disimpan, vitamin ini perlu dikonsumsi secara teratur. Nah, setelah mempelajari klasifikasi vitamin, mari kita cari tahu apa saja fungsi vitamin yang ada di dalam tubuh kita. Mulai dari vitamin A, B, C, D, E, dan K. Pertama, vitamin A berfungsi mendukung penglihatan, pertumbuhan sel, dan sistem imun. Vitamin B terbagi menjadi 8 bagian, yaitu vitamin B1 atau biasa disebut tiamin, berfungsi membantu metabolisme energi dan fungsi saraf. B2 atau riboflavin, berfungsi dalam produksi energi dan antioksidan. Vitamin B3 atau niacin, membantu fungsi enzim dalam metabolisme. Vitamin B5 atau asam pantotenat, yang berfungsi dalam metabolisme lemak serta produksi hormon. Vitamin B6 atau piridoksin, berfungsi penting untuk metabolisme protein dan pembentukan neurotransmitter atau zat kimia otak. Vitamin B7 atau biotin, berfungsi mendukung kesehatan rambut, kulit, dan kuku. Vitamin B9 atau asam folat, berfungsi sangat penting untuk pertumbuhan dan pembelahan sel. Vitamin B12 atau kobalamin, membantu pembentukan sel darah merah dan fungsi neurologis. Vitamin C berfungsi sebagai antioksidan yang kuat, membantu sintesis kolagen dan meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin D berfungsi mengatur penyerapan kalsium dan fosfor yang penting untuk kesehatan tulang. Vitamin E berfungsi melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Vitamin K berfungsi sebagai pembekuan darah dan metabolisme tulang. Proses pencernaan vitamin seperti vitamin A, D, E, dan K ialah ketika kita makan, lemak makanan di dalamnya dipecah oleh cairan empedu yang diproduksi hati menjadi tetesan-tetesan kecil. Tetesan-tetesan lemak kecil ini, bersama dengan vitamin larut lemak, berkumpul membentuk struktur yang lebih kecil lagi, seperti bola-bola sabun mikroskopis yang disebut misel. Misel ini membawa vitamin melintasi dinding usus. Setelah diserap,
Vitamin ini dimasukkan ke dalam kilomikron yang biasa disebut partikel pengangkut lemak. Kilomikron ini terlalu besar untuk langsung masuk ke pembuluh darah kecil yang ada di sekitar usus. Sebagai gantinya, kilomikron dikeluarkan dari sel usus dan masuk ke dalam pembuluh yang sedikit lebih besar dan lebih longgar yang merupakan bagian dari sistem limfatik. Sistem limfatik adalah jaringan yang mengumpulkan cairan dari seluruh tubuh. Pembuluh limfatik dari usus akhirnya bertemu dan mengosongkan isinya, termasuk kilomikron, ke dalam aliran darah utama melalui pembuluh besar yang disebut ductus thorax. Dari sana, vitamin larut lemak akhirnya beredar dalam darah, siap untuk dikirim ke hati untuk penyimpanan atau ke sel-sel lain yang membutuhkan. Sedangkan vitamin B dan C dilepaskan dari makanan selama proses mengunyah dan dicampur dengan cairan di lambung, di mana langsung diserap dari usus ke pembuluh darah kecil, kapiler, lalu diangkut melalui vena portal, pembuluh darah besar, langsung menuju hati untuk diproses. Lalu vitamin C dan B diedarkan ke seluruh tubuh. Kelebihan yang tidak terpakai segera dibuang melalui urin. Oleh karena itu, vitamin ini perlu dikonsumsi secara teratur. Selanjutnya mengenai utilisasi vitamin, ialah proses di mana tubuh mengambil vitamin dari makanan dan mengubahnya menjadi bentuk aktif yang dapat digunakan. Seperti mengubah vitamin dari bentuk simpanan atau pasif yang ada di makanan menjadi bentuk kimia aktif yang siap melaksanakan tugasnya di tingkat seluler. Contohnya, vitamin D harus diaktifkan oleh hati dan ginjal menjadi hormon. Vitamin aktif ini kemudian bekerja sama sebagai kofaktor. Mereka melekat pada enzim untuk membantu mempercepat reaksi kimia penting, seperti mengubah makanan menjadi energi atau memperbaiki DNA. Lalu, proses pembuangan vitamin adalah vitamin larut air yang berlebih akan diekskresikan melalui urin, sehingga risiko toksisitas rendah. Sebaliknya, vitamin larut lemak disimpan dalam tubuh dan diekskresikan lebih lambat. Kelebihannya dikeluarkan bersama cairan empedu dan dibuang melalui tinja. Nah, teman-teman, sudah tahu semua kan definisi dan mekanisme dari vitamin? Sekarang kita akan membahas sumber dari vitamin yang ada di sekitar kita, dari darat, laut, hingga yang tumbuh di pekarangan. Pertama ialah vitamin A, seperti wortel, bayam, ubi jalar, dan lain sebagainya. Vitamin B, seperti daging, susu, biji-bijian. Vitamin C, seperti jeruk, stroberi, dan kiwi. Vitamin D, seperti sinar matahari, kuning telur, dan ikan berlemak. Vitamin E seperti kacang-kacangan, sayuran hijau, dan minyak nabati. Vitamin K seperti hati ayam, bayam, dan brokoli. Setelah mengetahui sumber vitamin, tentu saja vitamin mempunyai kelebihan dan kekurangan jika dikonsumsi bagi tubuh. Apa saja itu? Yuk, simak penjelasannya. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan rabun senja, kulit kering, penurunan daya tahan tubuh, dan gangguan pertumbuhan. Sebaliknya, kelebihan vitamin A dapat menimbulkan sakit kepala, mual, dan kerusakan hati. Kebutuhan vitamin A dalam sehari berkisar 700 hingga 900 mikrogram. Kekurangan vitamin B dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi metabolisme energi, fungsi saraf, dan pembentukan sel darah. Sebaliknya, kelebihan vitamin B dapat menimbulkan kerusakan saraf, kerusakan kulit, dan gangguan pencernaan. Kebutuhan vitamin B12 dalam sehari berkisar 2,4 mikrogram. Kekurangan vitamin C menyebabkan skorbut, ditandai dengan gusi berdarah, luka yang sulit sembuh, dan penurunan daya tahan tubuh. Kelebihan vitamin C menimbulkan diare, batu ginjal, dan gangguan lambung. Kebutuhan vitamin C dalam sehari berkisar 75 hingga 90 magnesium. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan rakitis pada anak-anak dan osteomalasia pada orang dewasa, yang ditandai dengan nyeri tulang dan deformitas. Sebaliknya, kelebihan vitamin D dapat menimbulkan hiperkalsemia, mual, gangguan ginjal, dan kelemahan otot. Kebutuhan vitamin D dalam sehari berkisar 600 IU atau 15 mikrogram. Kekurangan vitamin E menyebabkan gangguan saraf, anemia ringan, dan penurunan daya tahan tubuh. Kelebihannya dapat mengganggu pembekuan darah, menyebabkan mual, dan kelelahan. Kebutuhan vitamin E dalam sehari berkisar 15 magnesium. Kekurangan vitamin K menyebabkan gangguan pembekuan darah dan perdarahan berlebihan. Kelebihan vitamin K, terutama dari suplemen dosis tinggi, dapat menyebabkan trombosis,
gangguan hati, dan reaksi alergi. Kebutuhan vitamin E dalam sehari berkisar 90 hingga 120 mikrogram. Tubuhmu butuh amunisi. Jangan lupa isi ulang bar kesehatanmu dengan vitamin power. Sampai jumpa di misi nutrisi berikutnya.